Cerita dibuka dengan Iris dan Josh, pasangan muda yang lagi dalam perjalanan ke sebuah kabin mewah buat liburan bareng temen-temennya. Mereka kelihatan super romantis dan saling sayang banget. Tatap-tatapan di dalam perjalanan mobil sambil dengerin musik kesukaan mereka. Saat sampai di kabin mewah, mereka langsung bertemu dengan Kat, teman perempuan dekatnya Josh. Dari awal datang, Iris sudah terlihat seperti nggak terlalu dianggap oleh Kat. Suasana mereka berdua tuh canggung banget gitu. Saat masuk ke kabin, Josh dan Iris juga bertemu dengan Sergey, si pemilik kabin yang kaya raya dan agak misterius. Terakhir, ada Ellie dan Patrick. Awalnya semua itu tampak normal-normal aja. Sampai akhirnya mereka berkumpul untuk makan siang bersama di dalam kabin itu. Saat selesai makan siang, mereka saling berkumpul dan bercerita di ruang tengah. Awalnya Patrick yang cerita bagaimana dia bertemu dengan Ellie dan akhirnya jatuh cinta hingga menjadi pasangan. Setelah mendengar cerita Patrick, Iris jadi ke-trigger nih untuk cerita juga tentang momen pertama kali dia ketemu Josh. Iris bertemu Josh pertama kali di supermarket. Saat di tempat buah-buahan, keduanya bertatapan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi saat Iris bercerita itu, teman-teman lain kayak nggak begitu menanggapi dengan baik dan tertarik dengan ceritanya si Iris. Lanjut lagi di malamnya, mereka joget dan berdansa di ruang tengah sambil minum-minum. Iris dan Josh tampak mesra berdansa berduaan. Dan akhirnya setelah itu, Iris dan Josh ke kamar untuk ngelakuin sampai akhirnya mereka tertidur lelap. Keesokan paginya, Iris dan Josh tampak bahagia bangun di pagi hari. Tadinya Josh ingin mengajak Iris menikmati sinar matahari pagi di tepi danau dekat kabin. Tapi Josh malah merasa nggak enak badan dan mau santai-santai aja pagi hari itu. Setelah bercakap-cakap, akhirnya Iris pergi sendirian ke tepi danau untuk menikmati matahari. Saat sedang berdiri di pasir danau, Iris tidak sengaja merasa ada sesuatu di dalam kantong celananya. Yang ada di dalam kantong celananya Iris adalah sebuah cutter. Iris bingung kenapa ada cutter di dalam kantong celananya itu. Terlebih lagi, Iris semakin kaget saat dikejutkan dengan hadirnya Sergey secara tiba-tiba. Awalnya, Iris dan Sergey ngobrol kayak biasa aja. Iris ditawari Sergey untuk pakai sunblock agar tidak terbakar sinar matahari. Lalu, Sergey tiba-tiba minta tolong Iris untuk oleskan sunblock ke punggungnya. Iris pun sempat bingung, tapi akhirnya ya menyetujui aja karena alasan Sergey adalah karena tangannya tidak sampai untuk ke punggung mengoleskan sunblock. Saat mengoleskan sunblock ke punggung Sergey, Iris dipegang tangannya oleh Sergey. Iris merasa aneh karena tatapan Sergey seperti ingin merayunya. Iris sempat ketakutan dan meminta Sergey melepasnya. Namun, Sergey malah makin menjadi-jadi dan berani untuk memeluk Iris. Bahkan, Sergey mulai mencium bagian tubuh Iris dengan penuh nafsu. Iris memutuskan untuk memukul kepala Sergey dengan botol minuman beling di dekatnya. Setelah dipukul, Sergey langsung jatuh dan kepalanya terbentur batu besar. Sergey sempat pingsan sebentar, tapi langsung sadarkan diri lagi. Saat tersadar, Sergey langsung menampar Iris dengan kencang dan mencekik leher Iris dengan sekuat tenaga. Iris langsung saja mengeluarkan cutter di saku celananya dan menikam Sergey dengan cutter itu tepat di lehernya. Sergey pun bercucuran darah hingga wajah dan baju Iris kena berlumuran darahnya Sergey. Sampai Sergey akhirnya tak berdaya dan mati. Iris pun yang masih dalam keadaan panik dan berlumuran darah langsung kembali ke kabin. Mereka terkejut saat melihat Iris berlumuran darah sambil memegang cutter di tangannya. Iris pun cerita apa yang telah dialaminya dengan Sergey. Lalu keluar kata-kata dari mulut Josh, "Iris, go to sleep." Dan saat itu juga mata Iris langsung memutih dan badannya terdiam kaku seperti robot yang dimatikan oleh pemiliknya.
Selama Iris tertidur, Josh berniat untuk menghubungi polisi dan mengucapkan selamat tinggal pada Iris ketika Iris akan bangun nanti. Saat Josh membangunkan Iris dengan bilang, "Iris, wake up." Akhirnya Iris terbangun seperti robot yang baru dinyalakan. Saat terbangun, Iris mendapati dirinya terikat dengan keras di kursi. Iris sontak kaget dan histeris. Saat Josh mencoba untuk menenangkan Iris, Josh langsung mengucapkan bahwa Iris bukanlah manusia, melainkan robot pendamping atau companion yang bisa mendukung secara emosional. Iris sangat bingung dan tidak mempercayai bahwa dia adalah robot pendamping. Dalam ketidakpercayaannya itu, Josh mengetes Iris dengan sistem robot yang bisa berbicara berbagai bahasa dan memprediksi cuaca. Nah, langsung ketahuan deh tuh si Iris robotnya. Saat dirinya bisa melakukan itu, Iris tetap tidak percaya. Iris merasa dia memiliki memori atau ingatan tentang perkuliahannya dan momen pertama kali bertemu dengan Josh. Lalu Josh bilang kalau ingatan itu udah disetting sejak awal. Akhirnya Josh pun menceritakan bagaimana dia membeli Iris. Josh membeli robot Iris dari perusahaan Empathix Robotics. Semua kenangan dan perasaan Iris telah diprogram secara rapi. Saat membeli pun, Josh sudah menandatangani perjanjian pengguna robot untuk selalu menggunakannya dengan aman dan gak membahayakan orang lain sekitarnya. Pihak perusahaan Empathix Robotics juga menyebutkan kalau robot mereka nggak akan menyadari kalau mereka adalah robot buatan, karena memang diciptakannya untuk terpukau pada pembeli mereka masing-masing. Pihak penjual juga menyebutkan kalau robot itu bisa di-custom sesuka hati, mulai dari warna mata, warna kulit, bahasa bicara, sampai memori ingatannya. Saat menceritakan itu semua, Iris masih tidak menerima kenyataan. Iris masih tetap menolak fakta bahwa ia adalah suatu program robotik. Lagi cekcok dan belum selesai pembicaraan di antara mereka berdua, tiba-tiba datang Cat yang ngomel ke Josh. "Kamu lagi ngapain sih? Kenapa masih ngobrol? Matiin Iris dong sekarang." Sontak Iris kaget mendengar kata-kata kalau dia ingin dimatiin. Akhirnya Josh pun mencoba untuk menenangkan Cat dan berbicara di ruangan lain yang gak kedengaran oleh Iris. Saat sedang berbicara berdua dengan Cat sempat ngomong kalau yang dilakukan Josh itu bukan bagian dari rencana mereka. Josh pun masih berdebat dengan Cat kalau dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Iris. Saat Cat dan Josh sedang ngobrol berduaan, Iris di atas kursi yang sedang dalam keadaan terikat mencoba untuk melepaskan dirinya dan kabur keluar kabin. Iris berusaha untuk membuka ikatan tali di tangan dan kakinya dengan keras. Iris melihat cutter yang ia gunakan tadi ada di lantai. Iris pun berusaha mengambil cutter itu untuk memotong tali yang mengikatnya. Iris pun akhirnya bisa membuka tali di tangan dan kakinya. Dan pas banget Josh datang mendekati Iris. Berusaha membela diri, Iris menonjok tenggorokan Josh sampai sesak napas. Iris pun membawa iPad yang bisa mengatur kemampuan dan mengontrol dirinya. Iris membawa iPad tersebut dan akhirnya berhasil kabur keluar kabin. Ellie yang sedang menelepon polisi pun gak sadar kalau Iris udah kabur keluar kabin. Saat Iris udah keluar kabin, Josh, Cat, Ellie, dan Patrick pun segera melakukan rencananya. Mereka membuka berangkas di kabin Sergey yang isinya uang cash sebanyak puluhan juta dolar. Dan ternyata itulah rencana mereka. Mereka ingin mencuri uang Sergey. Makanya, Iris sengaja dipertemukan dengan Sergey di tepi danau hingga Iris membunuh Sergey. Saat berhasil membuka berangkas uang berisi puluhan juta dolar, Josh mengatakan kalau ia akan membagi 3 rata uang tersebut. Ellie sontak membantah, "Kenapa dibagi 3? Kan di sini kita berempat, ada pacarku juga." Lalu Josh membalas, "Patrick kan gak dihitung." Sontak Ellie ngegas dan ngomel. Dan saat Ellie sama Patrick ingin berciuman, Ellie bilang, "Patrick, go to sleep."
Ternyata Patrick juga adalah robot buatan seperti Iris. Hanya saja Patrick berjenis kelamin laki-laki. Saat Patrick sedang dalam keadaan mati, Ellie cekcok dengan Josh. Kenapa robotnya harus dibedakan? Dan saat panjang lebar cekcok, akhirnya Ellie setuju kalau pembagian uangnya dibagi 3 rata. Dengan syarat, Ellie memegang pistol yang ada di brankas untuk berpetualang mencari Iris. Dan sekarang, misi mereka berempat adalah untuk mencari Iris di hutan sekitar kabin dan segera mematikannya sebelum lebih berbahaya. Sekarang kita beralih ke Iris yang sedang kabur di hutan. Dengan berbekal iPad Josh, Iris mencoba mengotak-atik aplikasi yang bisa mengatur dirinya itu. Dia menemukan cara untuk meningkatkan kecerdasannya dari 40% menjadi 100%. Iris pun akhirnya berencana untuk kembali ke kabin dan menggunakan mobil Josh untuk kabur. Saat sedang berjalan menuju kabin, Iris bertemu dengan Ellie dan Patrick di hutan. Ellie pun mengoceh dengan Patrick karena masalah pencarian robot Iris ini. Saat Ellie sedang ngomel, Iris mendengar kalau Ellie menyebut Patrick dengan sebutan robot. Saat itu juga Iris tahu kalau Patrick adalah sama dengan dirinya, yaitu robot ciptaan. Tiba-tiba, iPad Josh yang dipegang Iris bergetar keras hingga membuat Ellie dan Patrick mendengarnya. Karena ketahuan ngumpet, Iris pun lari dan kabur menjauh dari mereka. Ellie mencoba untuk menembak Iris, namun meleset. Ellie dan Patrick pun akhirnya mengejar Iris dengan berlari kencang. Ellie sempat dapat menahan Iris sampai mereka berdua jatuh dan terguling. Namun, pistol yang dipegang Ellie pun ikut kelempar dari genggamannya. Saat itu juga mereka langsung berebut pistol dan malah Iris yang berhasil mendapatkannya hingga Iris menembak Ellie tepat di jantung sampai mati. Patrick yang melihat itu pun bersedih. Josh dan Kate juga melihat kejadian itu. Iris langsung lari kembali ke kabin dan Josh mengejar di belakangnya. Sesampainya di kabin, Iris langsung masuk ke dalam mobil Josh. Sempat tidak memiliki akses untuk menjalankan mobil tersebut, Josh berusaha untuk memecahkan jendela mobil. Tapi terlambat. Iris udah menemukan cara untuk menjalankan mobilnya. Josh sangat panik karena Iris berhasil kabur pakai mobilnya. Namun, saat Iris sedang dalam perjalanan, Josh juga menemukan cara untuk mematikan mobilnya, yaitu dengan membuat laporan di handphone kalau mobil ia telah dicuri. Dengan begitu, mobil Josh akan otomatis mati karena pakai sistem Artificial Intelligence. Dan benar aja, mobil Josh yang dipakai Iris mati di tengah jalan hingga membuat Iris kesal. Berusaha untuk keluar mobil, tetapi Iris nggak bisa karena mobilnya juga udah dikunci. Saat itu, Iris mendapat telepon dari Josh. Dalam teleponnya, Josh mencoba berbicara dengan lembut hati. Josh menenangkan Iris untuk berdamai dan kembali kepadanya hingga meyakinkan bahwa semuanya akan aman. Tetapi Iris tidak tergoda dengan omongan Josh dan mematikan teleponnya dengan tegas. Josh pun memutar otak gimana caranya biar Iris bisa ditangkap. Akhirnya Josh memutuskan untuk menggunakan robot Patrick untuk menemukan Iris. Dengan cepat, Josh mengubah program Patrick seperti robot baru yang ditugaskan untuk mencari Iris dengan tingkat agresif sebesar 100%. Josh sangat berambisi mengandalkan Patrick untuk menangkap Iris. Patrick pun kini menuruti perintah Josh untuk menangkap Iris. Sementara itu, Iris masih berusaha keluar dari mobil Josh dengan menendang-nendang jendela mobil. Namun, saat berhasil keluar dari mobil, Iris disamperin oleh polisi yang sedang berjalan menggunakan mobil polisi. Saat itu juga, Iris langsung mengubah aturan bahasanya menjadi bahasa Spanyol. Saat Iris dan polisi berbicara dengan tidak nyambung, tiba-tiba Patrick datang dengan tangan kosong. Langsung aja, tanpa basa-basi, Patrick menonjok muka bapak polisi itu sampai bonyok dan berlumuran darah. Lalu, Patrick langsung mengambil iPad yang bisa mengendalikan Iris dan akhirnya Iris pun mati tak sadarkan diri karena dikontrol oleh Patrick. Patrick pun membawa Iris dengan mobil polisi itu untuk kembali ke kabin.
Josh dan Kat kaget saat mengetahui Patrick membunuh seorang polisi. Kat sempat ingin kabur membawa uang jutaan dolar dan meninggalkan Josh karena merasa robot-robotnya itu terlalu bermasalah dan Kat nggak mau ikut campur lagi. Josh sempat menahan Kat karena Josh ingin menyelesaikan semuanya sama-sama. Setelah berdebat panjang, Kat tetap ingin kabur dari kabin sampai Josh bilang ke Patrick, "Patrick, tolong hentikan Kat." Dan kaget banget, Patrick yang sedang memegang pisau malah menikam Kat di bagian punggung. Patrick menghentikan Kat dengan cara yang sangat agresif. Kat pun akhirnya mati karena tertikam pisau oleh Patrick. Hari berlanjut menjadi malam. Josh bukannya mematikan Iris atau menyetel ulang, malah dandanin Iris dan mengadakan makan malam bersama Iris. Josh masih ingin untuk mengucapkan selamat tinggal dengan baik. Bukan cuma itu, Josh juga ingin berdebat dengan Iris karena merasa robot itu yang udah membuat kekacauan sampai semuanya mati. Saat itu juga, Josh ingin membuktikan ke Iris kalau dia itu benar-benar robot. Josh pun akhirnya mengetes Iris dengan membakar tangannya menggunakan lilin meja. Saat tangannya dibakar, Iris tidak merasakan panas dan sakit. Sambil menunggu tangan Iris terbakar, Josh mendapat panggilan dari tim Empathix Robotics untuk mengambil robot Iris yang akan tiba 30 menit lagi. Setelah selesai bertelepon, Josh juga menyuruh Iris untuk memegang pistol dan menembakkan ke kepalanya Iris sendiri. Iris pun dengan tegang menembak kepalanya sendiri hingga peluru menembus kepala robotnya itu. Iris pun akhirnya mati dan tidak menyala lagi. Akhirnya dua orang tim Empathix Robotics datang untuk mengambil robot Iris. Tapi sebelum itu, tentu tim tersebut mewawancarai Josh sebagai pemilik untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Josh pun mengarang cerita kalau robotnya itu sangat agresif dan gak terkendali hingga Josh merasa terganggu. Sempat curiga pada Josh, tetapi tim tersebut tetap membawa Iris ke dalam mobil box mereka untuk diperbaiki dan disetel ulang. Tim Empathix Robotics juga menyebutkan kalau mereka akan menelusuri memori Iris untuk memastikan yang telah terjadi semuanya baik-baik saja. Josh merasa takut karena Iris telah merekam semuanya di dalam memori robot itu. Iris pun dimasukkan ke dalam mobil box dan langsung dinyalakan ulang oleh sistem. Di samping itu, Josh menyuruh Patrick melakukan sesuatu. Saat ingin keluar kabin, Patrick tiba-tiba menahan dua orang tim Empathix Robotics yang ingin membawa Iris ke pabrik. Tanpa basa-basi nih, Patrick pun langsung menembak salah satu orang tim tersebut hingga mati dan mencekik salah satu lainnya yang telah kabur ke hutan. Di samping itu, Iris telah selesai dinyalakan ulang. Saat terbangun, Iris langsung samperin Patrick dan mencoba melukainya, namun gak bisa. Akhirnya Iris mencoba untuk menyadarkan Patrick kalau dia adalah robot dan tidak dicintai oleh Josh. Iris menyarankan Patrick kalau Josh hanya memanfaatkan dia. Iris pun mencoba menyadarkan Patrick dengan menggali memori Patrick yang dulu dimiliki oleh Ellie. Patrick pun bersedih mengingat Ellie sudah mati dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri alias mematikan diri sendiri. Sementara itu, Josh yang ada di dalam kabin bersiap membawa uang puluhan juta dolar untuk keluar kabin. Namun, ia nggak tahu bahwa saat ada yang masuk kembali ke dalam kabin adalah Iris, bukan Patrick. Saat melihat Iris, Josh sangat terkaget-kaget. Iris berniat ingin membunuh Josh di tempat. Mereka pun bertengkar hebat. Namun sebelum berhasil mematikan Iris, Josh lebih dulu ditikam dengan benda tajam di kepalanya oleh Iris. Kepala Josh berdarah, berlumuran darah, hingga ke mata dan akhirnya Josh meninggal dengan mengenaskan di tangan robotnya sendiri alias Iris. Iris pun akhirnya kembali menata hidupnya dan keluar dari kabin itu dengan senang hati dan telah move on dari Josh yang telah menyengsarakan hidupnya selama menjadi robot.